Cek fokus. Oke, balik lagi di Wamen, wawancara temen, teman maksudnya. Seperti episode sebelumnya, sebentar lagi gue mau wawancara temen yang sudah cukup lama gue kenal. Pernah tinggal satu atap, kosan bareng. Bahkan kita pernah nyewa satu kamar berdua, ya, di masa-masa yang sangat-sangat krusial di masa-masa kuliah. Terus banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang gue ambil dari sosok temen gue ini, dan tentunya banyak juga masalah-masalah yang akhirnya gue sharing sama dia. Terus gue diarahkan dengan beberapa ayat suci Al-Quran ya, untuk ketika gue mengeluh soal gak ada kerjaan, keluarga, terus perselisihan pertemanan, kehidupan yang seperti apa, akhirnya diarahin lagi, jadi dapat pegangan sedikit. Terus juga teman curhat soal bisnis, soal ekonomi, politik. Ini dia wawasannya cukup luas banget. Nah, semoga dengan sosok yang satu ini ya, kita bisa ngambil hikmahnya, karena sesuai dengan misi gue dalam wawancara temen ini ya. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, jadi jangan merasa masalah lo paling berat. Jadi bisa disimak dari obrolan bareng teman-teman gue ini untuk bisa menjadi pelajaran bahwa kita bisa survive dalam menjalani hidup ini dengan aman. Nah, saya akan langsung geser kameranya. Sudah ada deng deng deng. Wih. Ini kalau anak-anak kalau anak nongkrong, kalau anak nongkrong Unisba pasti tahu, ya kan? Oh, disebutin banget ya kampusnya. Ya kan, Iya. Alma Unisba, mater ya. Universitas Islam. Nah, Bandung. Bapakmu. Apa kabar, Dit? Alhamdulillah. Wih, Sehat bos. kita ketemu terakhir 3 bulan, apa lebih ya? Terakhir Pandemi, nggak ketemu dari belum. Pandemi. Februari. Januari kan? Januari, Januari. Februari, Maret, Awal tahun. April, Belum Mei, ketemu. Juni, Juli, Agustus. Seingat 7 gue bulan. ya, seingat gue ya. Walaupun kita tetap kontak-kontakan by phone ya. Parah juga ya. Kasian juga ya. Ya nggak apa-apa, seru kan? Iya ya, lama juga nih. Tadi gue udah cerita di awal, lu sosok yang banyak memberikan pelajaran hidup buat gue. Jangan percaya. Beneran, ini versi gue. Iya. Ini kalau ini versi gue. Karena kan gue melihat lu ibarat katanya yang dituakan lah, ya kan? Maksud lu tua atau Ya yang itu, dituakan? dia dituakan tuh tua, gitu. Wawasan udah banyak, ilmu lu udah banyak, organisasi lu sudah tidak terhitung, Wih, iya kan? Nah tapi yang, enggak juga kayaknya. iya kan, Gue kalau anak rumahan. berarti gue udah selama ini ditipu dong. Ditipu. Tapi kalau nggak melihat sosok lu itu kayak ibaratnya, gue bertanya apa, kesulitan apa, masalah apa, lu bisa menjawab gitu, kayak menenangkan gue. Dan bahkan lu kadang ngasih, coba lu nih di Al-Quran tuh ada ayat ini bla 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 bla, kenapa sih lu menjawab permasalahan gue itu seperti itu? Kan mungkin beda kasus ketika orang lain yang curhat ke lu, beda kasus. Tapi kalau ke gue, lu kenapa kayak, kan kadang wah di rezeki gue nih, MC gue dikit banget nih, tiba-tiba lu langsung belokin. Ya tapi kan sebenarnya hidup itu bukan, rezeki itu bukan hanya dari soal duit aja, Beb. Lu kejabarin, lu masukin tuh dikit-dikit ayat-ayat. Jujur sih kalau menurut gue merasa kayak, oh iya benar, berarti gue harus kembali lagi ke sholat, berarti gue harus mulai balik lagi ke sabar. Itu lu selalu arahin ke situ. Lu ada pemikiran apa ketika nyeramahin gue seperti itu? Kagak nyeramahin lah. Maksudnya ngobrol aja. iya, masih ngasih obrolan balasan, sharing itu kayak gitu, kenapa? Tanggung jawab sosial kali ya. Maksudnya tanggung jawab sosial? Iya, kalau buat gua nih, setiap sesuatu itu ada praknya, ada why-nya. Kalau gua ada kenapanya. Jadi setiap gua ngelihat sesuatu itu ada kenapanya. Dulu mungkin gara-gara sempet ya belajar desain gitulah, itu kan ada nama pelajarannya berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif itu kadang kayak diupayakan untuk jangan pernah mentok lah terhadap sesuatu gitu. Oke. Nah, karena terbiasa begitu, misalnya kalau kita suka sama warna tertentu, berarti kita akan begitu aja gitu.
Oh, jadi ke bawah gitu ke ya? bawah. Hmm. Jadi bagusnya kan harusnya suka sama banyak Semua warna warna. dong. Oh. Jadi warna-warna yang apa misalnya Hitam, berarti dia kadang suka ah, penyendiri atau mungkin galak atau apa. iya, Makanya ada ilmu, makanya para psikolog atau psikiater kadang suka nanya, lu suka warna apa iya, gitu, iya, biar tahu karakter orang iya. itu. Oh, akhirnya. Sedangkan kalau namanya desain itu kan rekayasa ya, rekayasa sesuatu. Jadi misalnya mendesain itu sebetulnya soal problem solving ya, memecahkan Ya, persoalan. persoalan. Sebetulnya. Jadi desain itu apapun yang berbau desain itu pasti soal problem solving. Gara-gara itu mungkin kebiasaan itulah jadi akhirnya terbawa untuk menjadi pura-puranya menjadi problem solver buat lu gitu, buat semua orang yang nanya gitu. Cuma Tapi kok memecahkan bisa pas gitu? yang tahu itu rahasia Allah kali ya. Tapi nih, gue balik lagi ke soal agama deh, ke soal agama gitu. Nah, lu mempelajari, Sedap nih. iya, maksudnya kan kita harus tahu juga mungkin yang di Iya. rumah yang masih nasibnya kayak gue, sholatnya kadang iya kadang enggak gitu kan. Apa, lu tuh memperdalam ilmu agama ini dari bukan dari kapan, apa namanya, begitu kuat tuh dasarnya karena apa? Apakah emang STK, SD, SMP, SMA-nya di lingkungan Islam jadi ngebangun kayak gitu, atau emang lu disiplin sama diri lu sendiri gitu, kayak gue mempelajari aja gitu. Jadi ketika orang kayak gue nanya, Dit, kok ini, coba lu sabar, sholat, balik lagi ke situ gitu. Emang lingkungan atau lu mempelajari kayak learning by doing sehari-hari gitu? Dari apa dulu ya? Gue bingung nih jelasinnya karena lumayan panjang, emang durasi cukup nih. Cukup. Dari sebetulnya jadi waktu itu kalau gue boleh flashback ya, jadi lulus sekolah itu gue nggak langsung kuliah karena Lulus gue sekolah SMA maksudnya? lulus SMA itu gue nggak harus kuliah, Nggak langsung kuliah. karena gue nggak mau sebetulnya kuliah itu di non negeri lah gitu, di swasta, Dulu di Jakarta idealisnya kan, ada, gue punya prinsip nggak mau kuliah non negeri, jadi harus negeri gitu. negeri Nah, buat gue ya. nah, Karena pinter banget kayaknya ya. enggak, bukan justru nggak pinter lah, justru karena taunya cuma soal duit ya. Bokap nyokap gue kan nggak begitu ini lah, bisa membiayai kuliah swasta, Sederhana lah, cukup lah gitu ya. cukup lah gitu. Dan buat gue di pelajaran di negeri kayaknya lebih oke gitu, bayangan gue Iya, pada bayang. waktu itu ya, pada waktu itu akhirnya ya udah gue nganggur terus berkelana deh itu gitu. Itu jadi dari SMA lu sempat nggak kuliah dan lu berkelana, itu kemana aja lu? Berkelana itu dalam artian pikirannya. Gue Pikiran kan anak lu. rumahan, gue tuh anak rumahan. Iya, iya. Lu jadi justru pikirannya kesana kesini. Karena Itu apa yang lu lakuin? ya karena nggak ada tuntutan ya, bokap nyokap gue nggak pernah nuntut gue harus jadi apa atau apa gitu. Yang penting bahasanya gini, dulu pernah pada masa-masa SMA lah, ornamen khas. Gua Tahu. suka musik cadas lah, gitu, musik punk lah misalnya gitu. Pakai atribut begitu tuh. Ya, bokap gue pernah ngomong gitu, nggak ngepergokin gue pakai begituan lah SMA. Terus dia bilang, lu boleh lah pakai baju, pakai tampilan apa. Waktu itu kan lu pakai rok kan? Pakai cadar. Nggak mau kayak atribut pang lah. Iya. Elah ketahuan sama bokap. Bokap ketahuan. Gue pikir bakal dimarahin ya, tapi gue namanya SMA ya suka-suka dong. Jawaban dia ngeselin gitu. Apa jawabannya? Dia cuma bilang gini, jawaban atas perilaku gue ya. Dia, maksudnya perilaku tuh gue nggak ngapa-ngapain dia sih gitu. Cuma ya dandanan lah mungkin pada waktu itu. Terus ngeliat, boleh kamu pakai apapun juga gitu, mau pakai ornamen apalah gitu, mau ngapain juga, yang penting satu, jangan pernah tinggalin sholat. Itu kata-kata yang jadi pedoman. Jadi buat gue bukan jadi pedoman ya, karena pada saat itu masa pencarian kan yang berkelana kan. Iya. Buat gue namanya SMA kan pengennya segala macam ya. Dan dari kecil memang udah dibiasain sholat, jadi hal itu tidak
nggak jadi beban atau nggak jadi sesuatu yang baru buat hidup gue gitu. Gue cuma iya lo itu ya Oh dia berarti gitu bebas ya. ngap. Gue bisa Pesannya adalah lu ngapain aja terserah suka-suka. Terserah lu. Yang penting lu jangan lupa sholat. Cuma itu doang. Karena di dalam sholat itu Ya mungkin nggak tahu ya, beliau kan mungkin dia pergi haji dan sebagainya. Gue kan belum pada waktu itu belum ngerti apa-apa. tapi yang lu tangkap itu apa? Dalam setiap sholat itu ada apa sih yang apa akhirnya lu Gue nggak mikirin setelah percakapan bokap gue begitu, oh, gue oh. nggak peduli sebetulnya. Ya iya oke gitu gitu doang. Udah aja kelar terus Berlalu lah. Gitu. Tapi apakah itu adalah doa orang tua? Nah itu yang paling penting kayaknya. Jadi ketika orang tua kita tetap mendoakan kita, terus guanya sendiri juga nggak ada pikiran untuk macam-macam gitu ya ke bokap nyokap gitu ya. Ya itu kan kehidupan gua masa remaja gua gitu ya. Buat gua mungkin apakah itu gitu yang jadi persoalan hari ini gue jadi aneh kayak begini gitu misalnya. Tapi justru yang gua tangkap adalah gini loh, nggak semua orang tua sekarang berpandangan seperti orang tua lo. Iya. Kadang kan sekarang orang tua gue ngelihat anak gue ngelihat pakai baju kekecilan aja gue udah omelin. Itu bukan baju kamu, itu baju adik kamu, ya kan? Iya. Sebenarnya mungkin namanya anak tuh kan pasti masih berimajinasi, ya kan? Punya dia sendiri, padahal mungkin kalau dirunutkan, diaplikasikan dari nasihat orang tua lu, ketika untuk anak-anak zaman sekarang yang penting apa aja boleh, asal tetap rajin sholat. Karena di dalam sholat mungkin ilmu agama di sana cuma tertanam. Nggak dikasih tahu sama bokap gue tuh Nggak didetailin. Detailin gitu enggak. Cuma apa ya yang gue selalu ingat itu, ini ada kondisi lagi nih kan setelah tadi udah nggak mau kuliah tuh. Gue udah cerita belum sih? Belum ya. Jadi habis lulus sekolah nggak mau kuliah kalau di negeri kan? Ya. Ceritanya gue bimbel, jadi setahun nganggur bimbel karena yang penting negeri kalau gue mau sekolah, karena bokap nyokap gue pengen gue kuliah gitu. Cuma gue nggak mau di Jakarta kan gitu, males lah gitu. Gue pengennya kalau nggak di Jogja, di Bandung. Oh justru pengen lu di luar dari Jakarta. Ya namanya nggak mau lah. Ya, apa kayak di rumah mulu lah gitu, males banget lah gitu. Nggak bebas mungkin bayang. Udah itu terus gue nyoba tuh kalau zaman dulu ya pokoknya nyoba ke negeri gitu. Udah aja lulus tuh tapi di Lampung, jauh. Lampung. Biar jadi begal. Iya kayaknya. Ini keren lagi nih kalau nanya pelajaran ini. Di Lampung akhirnya keterima terus gue UNL ya, Universitas Negeri Lampung. Unila Bo. Unila ya. Udah aja terus ceritanya itu setelah pengumuman masuk koran sama gua kan, keren kan. Dulu apa berarti? UMPTN. Dulu apa UMPTN? Terus udah aja keterima jurusan yang gua mau, kimia murni. Kimia murni. Soalnya ternyata keren. Ternyata keren. Ya kan lu mau bikin apa? Sabun, cat dan sebagainya. Kalau lu industri semuanya keren. Parfum Kacamata ini begini, obat bius. Iya kan? Benar. Nah, udah aja terus keterima. Persiapannya itu harus 3 hari sebelumnya tuh gua harus ada di sana, harus 3 hari sebelum masuk, mempersiapkan ospek atau apa gitu. Nah, gue juga nggak ngerti, gue main cabut-cabut aja, gue nggak ngerti harus ngekos harus apa. Gue nggak punya keluarga men di sana men. Karena itu tanpa pengetahuan keluarga lu ternyata. Lu daftar di Unila itu udah terima UMPTN kimia, ternyata tanpa pengetahuan keluarga lu. Akhirnya ketika lu ngomong akhirnya nih. Iya, udah ya terus seneng kan. Makan lah tradisi Jawa, orang Jawa. Tradisi Jawa itu pasti makan sore lah, minimal sekali sehari itu harus ketemuan sama kumpul sambil makan sambil ngobrol. Waduh selamat, nyokap gue udah bilang gitu. Iya nih bang, mau pergi kemana emang? Ke Lampung. Seketika itu juga beliau nangis. langsung nangis. Momen makan tuh rusak. Dia bilang nggak apa-apa deh kamu ke Bandung atau ke Jogja, asal jangan ke Lampung.
asal jangan ke Lampung lah, kan itu satu-satunya yang gue diterima. Kenapa nggak ngomong ya dari awal? Harus, iya ya. Tapi lu juga nekat itu kan. Iya, Oh, iya. ternyata kenapa tidak boleh di Lampung? Nggak tahu, itu ibu. Nah, dari Feeling ya, feeling mungkin feeling. ya. Takut jadi begal. Iya mungkin, Iya, nggak iya. ngerti lah. Hmm. Nah itu yang kedua kalinya, itu adalah doa dari ibu. Akhirnya dia bilang, terus gue bilang ya udah deh, aku nggak jadi ngambil kuliah di situ. Terus mau kemana? Di Bandung aja biar dekat gitu. Nah. Disuruh sama nyokap gue di Bandung. Dan gue bodo amat, yang penting pergi ke Bandung, yang penting keluar dari rumah. Nggak ngerti lah mau ngapain juga, berangkat aja ke Bandung. Oh, lu nurut banget ya, Bandung aja, lu ke Bandung. Ini pesannya. Nah. Pesan gara-gara gue udah kemasukan ya namanya belajar. Jadi mbah gue itu galak banget dan dia di Solo, gue dari Solo. Di Solo itu ini pengajian lah mbah gue itu. Ya kayaknya gue dapat nilai-nilai juga dari Turun SD, temurun SMP gitu. gitu ya dan sebagainya. Nah itu selalu yang gue ingat itu jangan pernah kata Rasulullah gitu ya. Ibumu, baru ayahmu. Iya, 3 kali kan. 3 kali. Ibumu baru ayahmu. Nah itu kayak gue ngeri banget kalau gue nekat ke Lu Lampung. menanamkan itu? Iya, buat diri gue ya. Tapi gue jujur, gue baru mendengar hadis atau apa disebutnya kalau itu? Hadis. Gue baru mendengar hadis ibumu ini aja adalah pas di saat masa-masa akhir kuliah lo. Telat banget kan? Ya, nggak apa-apa. Sementara lu dari dulu sudah ditanamkan itu. Iya. Jadi lu bukan terdoktrin. Gue tidak ditanamkan sama keluarga gue ya. Iya, maksudnya nyokap gue nggak nanamin. Iya, sudah ada tradisi itu, jadi ya masuk kan? Dari sekolah sebetulnya. Iya, maksudnya dari kecil sudah ada tradisi itu kan. Akhirnya lu bukan apa? Jadi oke, gue ke Bandung karena udah ada. Gue marah pada waktu itu, marah sama nyokap gue gitu. Ngapain sih, tahu gitu, tahu gini sebagainya. Tapi ya gue nggak sampai hati untuk nekat gitu. Iya. Karena banyak kejadian abang gue gitu. Gue nyontoh dari dia gitu. Abang gue ngelakuin apa-apa supaya dia pokoknya kejadian aja. Gue menjadi saksi itu. Yang membangkang dari perkataan ibu. Itu kejadian. Kejadian. Ada something gitu. Nah, gue akhirnya jadi terbangun lah itu. Jadi lu ada memiliki rasa ketakutan juga lah. Iya, kualat ya. Iya, ibaratnya istilahnya kualat gitu kan. Akhirnya lu pergi ke Bandung terus ya udah gue ikutin sampai yang lu tadi tanya kenapa sih gue selalu diarahin kayak gitu. Ya gue nggak tahu, gue tuh sebetulnya tergerak gitu aja, ya biasa aja gitu. Itu bagian dari hidup aja gitu. Tapi kalau misalkan gue simpulkan, memang ibaratnya adalah ilmu agama yang ada di keluarga lu itu secara tidak langsung lu serap, walaupun dia nggak pernah maksa. Iya, mereka tuh nggak pernah tapi maksa. lu serap, lu terima secara tidak sadar, tapi lu aplikasikan secara ya nggak tahu itu ya. Kalau menurut gue yang gue tangkap gitu, sehingga akhirnya lu apapun lu berpedoman orang tua itu tidak boleh dibantah. Ya Secara tidak langsung seperti itu. kayak laki sama laki, bokap sama anak ya. Karena kan lu berkomitmen sama hadis Nabi tadi, ibumu baru ayahmu kan. Oke. Itu perjalanan yang panjang nih. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman di sini pengen tahu, Adit ini tidak seangkatan dengan gue. Ya, tidak seangkatan dengan gue. Jadi kenapa gue selalu sharing sama dia, karena dia bisa yang tadi gue bilang, ketika gue ada kesulitan, keresahan, dia mengarahkan dengan ilmu agama tadi faktornya kenapa. Dan dia ini sebenarnya SMA-nya terlepas dia bebas karena dia di SMA sudah puas. Karena dia SMA itu dengan artis-artis papan atas saat ini. Siapa aja dia? Yang enggak lah, itu temen Nova Eliza yang ada Thailand ya. Iya kan? Cakep itu lah. Ya, terus Ananda Mikola ya? Iya, Ananda Mikola. Tidak. Tapi itu nggak seangkatan ya? Nggak seangkatan ya? Seangkatan Ananda Mikola. Lu kenapa nggak jadi bantuin Ananda Mikola balap? Ananda Mikola. Terus siapa lagi berarti? Banyak sebetulnya. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan adik kelas ya? Adik kelas. Ivan Gunawan adik kelas. Siapa lagi? Satu lagi deh, artis cewek yang terkenal. Azari. Nggak ada. Ada Rahma Azari di situ. Rahma Azari di situ. Iya. Tiap hari ke WC dong. Kenapa begitu? Tiap hari ke WC dong. Harus begitu. Bawa sabun. Seneng dia. SMA gue tuh keren banget, taman kanak-kanak. Taman bermain, sorry. Enggak deh.
SMA macam apa itu yang ada isinya cakep-cakep gitu semua ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, tadi kan secara singkat lu Penting banget nih pertanyaan. secara singkat lu udah ngasih tahu dari gue pertanyaan tadi sehingga dijabarkan lumayan mendalam lah itu. Ini mungkin buat orang tua yang ada di rumah bisa mengajarkan nilai-nilai tadi kepada anaknya. Tapi Ya. itu bukan dari orang tua, karena kalau orang tua atau kita yang jadi orang tua mengajarkan begitu, kok kayaknya kesannya kita minta dihormati ya. Itu tidak keluar dari mulut bapak Iya sih. dan Secara ibu tidak saya langsung gitu. sebenarnya tidak dipaksakan ya, tidak Enggak. ditekankan malahan. Enggak. Cuman memang harus mengajarkan agama itu harus. Pokoknya beranjak, oh iya ini satu lagi, beranjak gede itu pokoknya di masa-masa nganggur itu banyak perjalanan pikiran gue kan. Gue selalu nanya-nanya makna hidup ke nyokap gue selalu bilang Oh, lu gitu. nanya gitu? Iya, pertanyaan yang dijawab sangat buat gue mungkin berarti banget sampai detik ini gitu. Lu nanya ke nyokap? Nyokap soal begini, ini dikala namanya sekolah ya, dan gue lahir dari keluarga yang sangat liberal banget, sangat banget. Kalau gue nggak bawa sendok mungkin nggak dicariin kali ya gue jadi pergi nginep dan sebagainya, bodo amat gitu. Nah itu yang mengakibatkan gue bertanya-tanya, kok gue nggak, ya alhamdulillah sih gue nggak minum, nggak mabok, nggak macam-macam gitu. Terus gue cuma tanya, padahal gue nggak pilih-pilih temen gitu ya, semua temen gue temen Bergaul gitu, lah. bergaul gitu. Terus gue cuma nanya ke nyokap gue, Mah, kenapa kok gue nggak ada keinginan untuk melakukan itu ya? Ini jawabannya ngeselin. Maksudnya tidak ada keinginan Untuk melakukan melakukan yang macam-macam Oh, gitu, aneh-aneh. gitu ya, menurut orang aneh-aneh. Kan itu dalam masa pencarian hidup, remaja atau apa pasti Kenakalan juga ada. Kok gue enggak gitu. Nggak ada hasrat ke sana. Cupu banget gitu ya. Buat gue cupu lah gitu buat gue, buat diri gue. Tapi gue menikmati itu gitu. Jawaban nyokap? Jawaban nyokap keren banget sih. Cuma nyebelin gitu. Mama selalu menitipkan anak-anak mama ke Allah. Itu Mama selalu menitipkan anak-anaknya ke Allah, ke Tuhan. Itu dalam banget ya? gila itu. Terus gue bilang, ini apaan sih? Jujur gue belum pernah lo nanya sesuatu yang aneh-aneh ke nyokap gue. Dulu aja gue minta uang dilempar mainan gitu. Karena saking seringnya dulu ngejajan. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berat ke orang tua mungkin udah ada yang pernah nanya belum? Tapi Nggak tahu. gila juga loh, lu bisa maksudnya bertanya itu gitu. Dan jawabannya cukup mencengangkan. Iya. Apakah itu jadi mereka berdua itu, orang tua gue itu sangat mendoakan anak-anak banget, kayak sangat menitipkan sekali ke Allah gitu. Iya. Tuhan kamu gitu. Seperti mempasrahkan diri. Masakan diri. Jadi nggak ada pengekangan, nggak ada gue mau ngapain aja terserah. Tapi kok ngapain aja itu gue nggak, alhamdulillah nggak pernah melampaui batas gitu. Gue nggak ngerti deh. Kenakalan ya wajar lah. Karena kan memang mungkin pada awalnya ditakdirkan kita ini hanya titipan, mungkin itu. Mungkin. Jadi nyokap lu berlandasan itu jadinya ya. Gokil loh. Mungkin ya. Gue nggak ngerti. Coba mungkin nanti kalau ada wawancara gua sama yang lain kita tanya lagi, gua tanya lagi nih. Iya, Lu boleh. pernah nggak nanya? Iya, jadi ada pertanyaan baru, nggak template aja, Iya. ya kan? Nah ini ada pertanyaan template yang selalu gua tanyakan kepada temen-temen gue ini. Lu pernah di titik paling rendah terjatuh lu tuh pas lagi ngapain? Misalkan kalau gue pernah bercerita gini. Gue pernah paling buruk itu adalah gue harus berhadapan bokap gue ditahan polisi gara-gara dia dulu nggak sengaja buka pintu, akhirnya ada orang yang nabraknya itu meninggal. Yang disalahkan tuh bokap gue. Buka pintu mungkin. Padahal saksi-saksi di sekitarnya ngelihat si yang nabrak itu nabrak kencang, dia jatuh ke kolong mobil seberang. Jadi dia pas ditemukan di bawah kolong mobil seberang. Tuh. Nah si orang yang di Abrawan itu kabur. Gitu. Nah kan bokap gue pendengaran sudah mulai berkurang ya, mata pun udah mulai berkurang. Nah yang makanya gue sebel dengan oknum polisi yang bokap gue itu tanpa didampingi oleh kakak gue sempat kesel tuh. Saat itu gue lagi nge-MC
bokap gue itu ditanya segala macam, dibikin BAP, bokap gue cuma bisa jawab iya 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 aja kan, karena tidak mendengar dengan jelas gitu. Akhirnya harus ditahan. Itu yang paling menurut gue, jangan sampai itu keulang lagi, jangan sampai keulang sama siapapun gitu. Ketika ada urgent apapun, lu harus calling orang terdekat untuk bisa mendampingi orang tua. Tapi kalau misalkan dari sisi lu, yang menurutku paling, jangan sampai ini keulang lagi sama gue, jangan sampai ini keulang lagi sama yang lain. Lu apa? Punya pengalaman apa? Apa ya? Banyak kayak ini sampai susah. Enggak, justru gue nggak pernah. Alhamdulillah nggak ada. Bukan nggak ada, mungkin ada, tapi kayak gue nggak pernah mengambil pusing itu gitu. Oh, tidak lu pikirkan? Nggak gue pikirin. Enggak, tapi kan maksudnya lu punya pengalaman, bukan bilang pengalaman pahit lah, pengalaman buruk yang tidak mau terulang lagi. Misalkan aduh, gua nggak mau nih nekat nembak cewek lagi gitu. Itu kan pengalaman buruk. Kalau gua kan dulu pengalaman buruknya itu, nggak mau gua nembak cewek lagi soalnya ditolak sih lu. Kalau lu apa pengalaman yang tidak mau terulang lagi? Nggak ada, karena gue ngerasa gue memahami gini, apa fungsinya kaca spion? Kan untuk melihat ke belakang. Tapi kalau lu melihat kaca spion lu nabrak. Oke. Jadi kalau menurut lu, gue lebih baik tidak mau mengingat-ingat itu. Bukan tidak mau mengingat-ingat itu gitu, karena buat gue itu adalah bagian dari kehidupan aja, harus lu nikmatin gitu, lu syukurin aja gitu. Oh, justru disyukurin aja. Dan gue hobinya mencari-cari sesuatu. Maksudnya gimana tuh? Kenapa pada waktu itu gue dapat sesuatu ini, terus gue cari-cari gitu. Dicari hikmahnya gitu ya? Dicari aja gitu, kayak banyak hal lah gitu yang ya kalau mau dilihat buruk atau baik kan itu kondisi subjektif kita. Iya. Jadi gue nggak pernah melihat bahwa itu buruk banget atau baik banget gitu, biasa aja gitu. Ya, hidup tuh biasa aja, itu bagian dari perjalanan hidup gue gitu. Mungkin perjalanan hidup lu beda dan sebagainya. Kayak misalnya ini ngapain gue tiba-tiba lu todong begini, itu kalau gue pikir-pikir pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu gitu. Jadi kayak gitu doang kan aja. gue bilang apa, pasti dibalikin lagi ke yang atas. Ya. Tapi memang gue sekarang kadang-kadang gue kalau lagi bener, ketika gue dapat masalah gue selalu melakukan hal yang itu dari dia. Itu mungkin ada hikmahnya. Sekarang gini misalnya, ini kita lagi di Bandung. Lu tiba-tiba datang, ini kan gue di Bandung, terus kita pengen banget ketemu pada waktu itu, banyak rencana-rencana apa dan sebagainya, terus nggak pernah ketemu. Terus lu baru ngabarin gue tadi jam berapa tuh? Siang lah. Siang kan? Siang, jam 1. Gue langsung berusaha untuk tek gitu connect aja. Apa ya maksud dia apa? Terus udah lama nggak ketemu, jadi harus diusahakan untuk ketemu aja. Jadi setiap detik perjalanan hidup bersama orang lain atau bersama Siapapun itu usahakan pasti, itu pasti ada sesuatu yang baik yang dapat bisa gue ambil pasti. Dari dulu itu pasti gue mau nyolong sesuatu gitu, entah itu apapun, informasi atau apa. Bebas. Gila ya, dia sampai mikir segitunya loh. Jujur kalau gua enggak ketemu sini, ngapain sih ketemu sini? Pasti ada yang mikir gitu juga. Iya, karena itu seru deh. Karena itu emang sudah ditakdirkan ya. Iya, ada garisnya. Ya walaupun kalau gue memahami gini, semua yang diturunkan hadir di kita itu masih dalam bentuk kotak-kotak banyak pilihan. Bisa ada jutaan pilihan. Di detik itu kan gue mungkin di jam yang sama gue akan bersinggungan dengan kemalasan gue lagi ngelakuin sesuatu, tiba-tiba ada gangguan apa, ada ngabarin pengen ketemu terus tiba-tiba gue lagi ngapain dan ngapain, itu kan bertabrakan. Dan itu adalah kotak-kotak pilihan. Cuma yang gue ingat itu, jadi ada Rasulullah tuh kasih tahu lewat riwayatnya Umar bin Khattab itu, buat takdir itu di depan. Takdir itu di depan. Takdir itu di depan itu, jadi lu harus nyambut aja, lu milih aja. Ini ada jutaan kotak takdir itu, lu pilih salah satu. Dan lu akan tanggung resikonya. Apapun resikonya lu nikmati dan syukuri, itu pasti baik menurut. Apapun pilihannya, lu hadapi dan lu nikmati dan syukuri. Itu pasti baik. Kuncinya itu dong. Ada nggak sesuatu yang tidak baik menurut lu? Ada nggak? Ya. Gua nggak tahu nih jawabannya. Ya sebenarnya mungkin nggak ada kalau kita syukuri. Iya.
Nah, kalau memang kita ngerasa hidup kita itu mencintai Tuhan kita gitu, yang menciptakan hidup semuanya, hidup kita, hidup alam semesta ini, pernah nggak Tuhan itu ingin menghancurkan sendiri ciptaannya? Pernah nggak? Enggak. Ya, iya. Ternyata dari tadi nggak record. Hah? Yang bener. Tadi kok nyala terus? Sebentar ya. Nah, sorry tadi kepotong guys. Tapi intinya tadi adalah gue ulangi lagi ya. Kita itu setiap hari, setiap waktu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan karena takdir itu di depan. Apapun yang kita pilih, itu pasti udah ada takdirnya. Justru takdir itulah yang kita pilih. Takdir itulah yang kita pilih. Apapun yang kita pilih, dinikmati dan disyukuri. Iya, pasti itu yang terbaik sebetulnya. Asal kita mensyukuri. Ya. Kalau nggak mensyukuri kan udah terjadi. Iya. Kenapa nggak diambil hikmahnya? Kenapa harus disesali? Kenapa harus? Kan udah terjadi. Itu kan pilihan lo. Manusia itu kan ada free will kan? Gitu nggak sih? Harusnya konsep hidupnya kayak gitu. Iya, ada free will, ada sesuatu yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk kita ambil. Ada juga yang enggak. Iya. Makanya kita harus mengetahui apa sih yang nggak boleh. Kadang makanya ketika kita mungkin ini ya, ketika gue pernah dihadapkan kayak aduh gue pengen ini tapi tidak diberikan jalan, mungkin kayak dihalangi lah gitu, mungkin ditakdirkan Allah lebih milih lu yang baik aja gitu. Iya, bisa jadi kayak tadi kan, kalau nyambung sama doa dua orang tua gue terhadap anak-anaknya gimana tuh, kok gue nggak ngambil padahal di depan mata gue gaul juga kesapa aja gitu, di depan mata gue orang pakai narkoba pakai apa juga bisa. Iya. Cuma kadang orang selalu memilih subjektif boleh kan. Kadang orang selalu melihat menurut gue yang oke ini deh, ya menurut lu kan. Tapi coba deh lu keluar dari diri lu sendiri, terus dengan adanya itu jangan-jangan itu jadi mencelakakan lu atau apa, ya kita nggak pernah tahu kan. Oke. Itu gue tapi maksud gue ini menarik sebenarnya. Di perjalanan hidup gue kan gue selalu diselimuti dengan wah gue kemarin udah gagal nih, jangan sampai gini. Udah kayaknya kalau gue milihnya gini udah ada ketakutan gitu ketika gue misalkan kayak lu tadi dipilih dengan berbagai macam pilihan. Gue selalu berpikir kalau gue gini, waduh gue takutnya gini, aduh kalau misalkan ini gue takutnya gini, padahal harusnya jangan gitu ya. Ya kan hidup pasti ada konsekuensi kan? Iya, maksud gue ketika lu ambil yang ini lu harus nikmati dan syukuri aja udah. Iya. Jangan ada nyesel, aduh nyesel nih, kenapa nggak yang itu aja, ada kan gitu. Iya, itu kemarin lah, baru beberapa hari ini, 3 hari yang lalu lah. Motor gue parkir di minimarket gitu. Di parkir dia nggak bersalah sama sekali. Tiba-tiba ada orang keluar mundurin motor, disenggol, motor gue hancur, jatuh, kaca spion pecah lah dan sebagainya. Mau marah gimana coba? Ya kan udah kejadian. Iya. Ya itu pilihan Allah untuk motor gue. Karena motor gue namain juga. Itu si Ica. Itu sahib gue. Gue cuma bilang lu nggak apa-apa ya. Kalau lu nggak apa-apa ya udah. Terus gue minta gantiin aja kaca spionnya gitu. Dia ngasih duit gini, gue foya-foya untuk si Ica lah. Gitu. Itu kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya udah kejadian tuh jangan diributin. Iya lah. Tapi udah cari solusinya aja. Ya yang kan ada sesuatu, misalnya kita hidup 24 jam nih hari ini, itu di jam keberapa, menit keberapa itu kejadian. Terus lu ngungkit itu sampai berjam-jam, terus lu jadi melakukan sesuatu jadi terbawa emosi. Makanya kadang ada perempuan atau laki-laki sih gitu, ketika pagi moodnya berantakan, itu bisa rusak seharian. Kan ngapain ya, jadi lu nggak bisa menemukan kisah-kisah keseruan, kesenangan lu yang lain. Karena kadang gue atau orang-orang sekitar gue yang gue amati, yang gue kenal, ketika ada masalah dipikirin sampai akhirnya tidak menikmati hal-hal yang sudah diberikan yang lain oleh Allah gitu ya. Ya buat gue mungkin itu playing kan ya. Jadi lu seakan-akan jadi Tuhan yang menentukan hidup lu semua gitu. Seakan-akan hidup lu tuh gimana lu. Gimana. Padahal kan enggak. Enggak lah. Seru loh. Kalau lu nikmatin seru loh. Pembelajaran hidup ini emang. Ini emang kalau ketemu orang ini emang
nggak bisa lari dari gue ngaco aja. Maksudnya gue menikmati aja, gue cuma ini, pengen bagi aja. enggak, ini bukan obrolan ngaco, ini tuh bukan obrolan ngaco. Makanya nih ya, gue setiap ke Bandung atau dia lagi ke Jakarta, gue pasti sempatin ketemu. Apapun gue ceritain ke dia, pasti ada aja balasannya. Makanya gue dulu sempet sama temen gue bilang dia ini raja kuis. Setiap pertanyaan pasti aja ada jawabannya. Gila sih. Bangkai. Tapi gue berharap obrolan ini tuh ada hikmahnya. Ya, ini buat yang nonton bisa diambil lah gitu. Bahwa sebenarnya simpel ya. Hidup itu sebenarnya simpel berarti. Iya. Asal kita bisa kuncinya mensyukuri. Mensyukuri, karena kan kalau kata lagi-lagi ya, karena gue pengen banget ketemu beliau sebetulnya. Rasulullah SAW. Itu beliau bilang hidup mah cuma nunggu mati. Hidup mah cuma nunggu mati. Ya, Ya maksudnya kan? kata-katanya nggak itu, tapi intinya itu. Intinya itu lah, seperti itu. Kalau Versi kita lah. versi kita, bahasa gaulnya begitulah. Kalau hidup cuma nunggu mati, ya lu nikmatin kehidupan lu, tapi ada batasannya kan. Iya, Pasti ada Iya. larangan. Hidup itu cuma nunggu mati. Makanya kadang orang ngeributin, mempermasalahin soal hidup, tapi nggak pernah ngeributin masalahin soal kematiannya. Perjalanan itu masih panjang deh. Iya, maksud gue orang tuh lebih mikirin hidupnya nikmat segala macam, tapi tidak Kan memikirkan ada batasan kesiapan soal kematiannya gitu loh. Menurut gue begitu. Kalau gue ya, kan nggak banyak orang yang harus setuju dengan pendapat gue. Iya. Cuma buat gue dan agama yang gue Yakini. Ya begitu. Ceritanya cuma segitu, segitu itu. Banyak sesuatu, makanya kan gue ya gue bodo amat kalau kita mau beda jauh dan sebagainya. Gue pasti ada pelajaran berharga dari lu. Jadi gue nggak memandang umur atau pasti ada seseorang yang punya pelajaran berharga buat gue gitu. Dan Mau siapapun yang lu ketemuin, mau anak kecil, mau berbeda umur, orang tua, pasti kalau misalkan kita ketemu ngobrol pasti akan ada hikmah. Pasti. Kan siapa tahu lewat dititipin sama orang itu kan. Iya, mungkin Allah menitipkan sesuatu hal sama orang itu. Untuk gue. Iya. Jadi gue egois sebetulnya deh. Ya cuman kan egois tapi versi diri lo sendiri. Iya kan? Bilang itu buat orang lain. Waduh, gue makin bingung bertanya ini kalau seperti ini makin berat sekali. Iya nggak berat lah. Enggak, maksudnya bukan. Jadi setiap obrolan sama teman gue ini, gue juga menyerap ilmu gitu. Misalkan kayak yang sebelumnya permasalahannya apa, waduh ke gue berarti jangan sampai seperti ini, gue harus mempersiapkan ini segala macam. Sekarang ketemu lu, gue mendapatkan ilmu dan informasi lain juga, jadi bisa diterapkan ke gue ya. Yang pasti sama kayak yang nonton nih, yang positif itu diambil, ya kan? Yang bagus-bagus itu diambil, yang nggak bagus ya udah, yang saring aja. Iya, saring aja, nggak usah semua diambil. Iya. Pertanyaan terakhir, gue bingung tapi mau nanya apa ya? Kayak udah lengkap gitu menggambarkan sosok beliau ini. Tapi sebenarnya mungkin banyak jawab enggak? Kejawab. Kalau buat gua kejawab. Ini kan sebenarnya kan wawancara buat gua. Iya. Bukan buat yang nonton. Yang nonton terserah mau nonton mau enggak terserah. Ya kan? Terakhir silakan lu ceritakan sosok gua selama lu kenal. Waduh. Terserah mau apa kata-katanya terserah. Ini ntar ngancurin reputasi lu? Enggak dong. Enggak dong. Enggak ya? Yakin? Enggak, kan tinggal gua crop. Tinggal gua cut. Kalau gua nggak ngerti. Terserah. Pertama kali ketemu di mana dalam kondisi apa gua nggak ngerti. Gua lupa banget pokoknya. Ya pasti tongkrongan kampus lah. Iya. Ya pokoknya gua nggak suka banget sama lu lah awalnya. Jadi setiap teman-teman dan sahib-sahib gue emang dalam perjalanan hidup gue awalnya gue nggak suka. Emang gue tuh gitu. Dari dulu itu. Ini orang nyebelin banget nih gitu. Buat gue, lu adalah sosok orang yang menurut gue pada waktu itu ya. Karena gue nggak pernah memvonis orang berhenti di masa lalu atau berhenti di hari ini gitu. Enggak lah. Setiap kayak tumbuhan aja. Setiap orang pasti bertumbuh dan berkembang gitu. Cuma gue ngelihat awalnya itu pokoknya ngeselin aja. Lu bisa tanpa bersalah, watados kalau gue bilang. Jadi lu adalah manusia paling watados. Paling mengesalkan versi lu ya dulu pas awal ketemu. Terus
Seperjalannya waktu Jalannya waktu makin matador. makin hancur Makin dong. hancur lu. Nah, setelah kita punya kehidupan masing-masing terus lu kerja atau apa ya pasti lu punya pengalaman hidup yang baru lagi, terus di dunia kerja seperti apa dan sebagainya. Akhirnya kita jadi oh ya udahlah emang dia begitu, terus ya, terus pasti ada tadi yang gua ambil itu pasti ada Ada sesuatu, hikmahnya kenapa ada Allah mana sesuatu. gitu kan, lu berteman sama gue gitu. Pasti ada sesuatu ilmu yang gua pasti nggak tahu gitu, pasti gua nggak punya dan gua kayaknya harus memiliki ilmu itu. Kenapa kok buat gua sampai detik ini nggak ada kesalahan atau keributan berarti ya sama lu gitu ya. Kalau buat gua sih Tapi walaupun kita sering berdebat ya, itu asik soalnya. Tuh, kan? Diskusi itu asik, Iya. bukan jadi musuhan Iya. gitu. Masalah lu punya pendapat sendiri, gua punya pendapat sendiri, Tapi ya kalau apa-apa buat dong. versi lu selalu mengasihkan. Mengasihkan Iya. gitu. Seru aja. Iya. Jadi seseruan aja. Tuh silahkan dicatat beberapa poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan ya. Yang mungkin yang bisa diambil silahkan diambil, yang mau positif-positifnya diambil, yang mau diajarkan lagi disebarluaskan silahkan. Terima kasih udah nonton Wamen, ini wawancara temen episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Wamen berikutnya di wawancara temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa teman sih?